Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton video kali ini. Jadi, untuk pada video kali ini kita melanjutkan video kita yang kemarin. Kita masih akan membahas soal-soal untuk persiapan UAS mata kuliah aljabar linear. Jadi kalau pada video pertama kita kemarin udah membahas 3 soal pertama, yang mana 3 soal pertama ini berkaitan dengan transformasi linear. Sekarang kita akan membahas 3 soal terakhir, yakni nomor 4, 5, dan 6. Di mana nomor 4, 5, dan 6 ini berkaitan dengan ruang hasil kali dalam. Jadi bisa dibaca soalnya. Semuanya ini berkaitan dengan ruang hasil kali dalam. Tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa saja langsung mulai dari soal nomor 4. Oh, sebentar. Ada. Oke. Kita lanjut ya, nomor 4. Jadi untuk nomor 4 ini, kita baca bareng-bareng dulu soalnya. Untuk soal nomor 4, diberikan fungsi yang didefinisikan seperti ini. Jadi ini pendefinisiannya dari P2R, ROS P2R ke R. Definisinya, untuk setiap Px, Qx anggota dari P2R, nilai fungsi dari ini, Px dan Qx, ini sama dengan P1, Q1, P0, Q0, P-1, dan Q-1. Jadi teman-teman bisa diingat-ingat lagi bahwa P2R ini, P-nya biasa aja mau, P2R isinya adalah polinomial dengan derajat maksimalnya itu 3. Jadi bisa kutuliskan seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C. Untuk setiap A, B, C anggota dari R. Nah, kita perlu menunjukkan yang pertama bahwa fungsi yang diberikan di soal itu merupakan inner product pada P2R. Yang kedua, kita perlu nunjukin bahwa X kuadrat min 1 itu anggota dari U prop. Dengan U-nya, itu span dari X. Jadi ini U prop, dan kita dikasih U-nya itu span dari X. Pada ruang hasil kali dalam, yakni P2R yang dilengkapi dengan inner product pada soal. Dan yang ketiga, kita diminta menentukan nilai dari norm X pada ruang hasil kali dalam P2R yang dilengkapi dengan inner product yang diberikan pada soal. Kita mulai aja dari yang nomor pertama. Kita perlu menunjukkan bahwa dia merupakan inner product. Berarti kita in total perlu menunjukkan beberapa hal. Jadi aku tulis, mungkin untuk mempersingkat, kita tulis ADT akan ditunjukkan bahwa ini merupakan inner product. Nah, berarti di sini kita harus membuktikan apa aja tuh. Ada 5, dan sebenarnya kadang-kadang disingkat jadi 4 sih, cuman aku pisah jadi 5. Sebentar, ini ada, oke. Kita mulai dari yang pertama. Diperhatikan bahwa, jadi yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa berlaku untuk setiap X, Qx anggota dari ini,
nilai dari eh, ini dan ini, kalau ininya sama, itu positif. Mungkin bisa kita tunjukin aja. Oh, atau mungkin yang paling mudah dulu, yakni simetri. Ini aku tulis di sini. Ini yang mau kita tunjukkan ya. Jadi untuk setiap PX, QX anggota dari P2R, ini kita harus punya berlaku inner product seperti ini, PX dan QX, sama dengan inner product QX dan PX. Ini hal pertama yang mau kita tunjukkan. Berarti kan kita mengambil sebarang dua anggota dari P2R. Jadi aku tulis, diambil sebarang PX, QX, anggota P2R. Apa yang bisa kita dapatkan dari fakta PX dan QX itu anggota P2R? Kita bisa dapetin bahwa karena, atau mungkin dari definisi P2R ya, dari definisi P2R kita kan tahu bahwa PX dan QX ini ya polinomial atas bilangan real, derajatnya maksimalnya 2. Nah, otomatis kalau kita masukkan nilai X sama dengan 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan min 1, otomatis kita punya semuanya itu pasti akan bernilai real. Nggak mungkin akan menjadi kompleks. Oke? Maka dapat diperoleh P, kita urut aja P min 1 ya berarti. Oh, sebentar, ini ada nge-lag dikit. Oke, kita udah lanjut lagi. Jadi ini P min 1, P0, terus kita punya Q min 1, Q0, dan Q1. Ini pasti anggota dari R. Kenapa? Karena PX dan QX-nya itu anggota dari P2R. Dari sini kita bisa dapatkan karena R merupakan lapangan, kita tahu dari PSA2 ya. Karena R merupakan lapangan, maka perkalian itu bersifat komutatif. Kalian pada R bersifat komutatif. Jadi kita bisa dapatkan dengan demikian diperoleh. Apa yang bisa kita peroleh? Yang bisa kita peroleh adalah ini. Jadi PX kita inner produkkan dengan QX. Ini kan tadi hasilnya, kita cek lagi pendefinisiannya. P1 Q1 ditambah P0 Q0 ditambah P-1 I-1. Karena perkaliannya bersifat komutatif, ini bisa kita tukar posisinya. Jadi Q1 P1 ditambah Q0 P0 ditambah Q-1 P-1. Ini sama aja dengan inner product QX dengan P. Jadi sudah terbukti yang kita mau tunjukkan, yakni bersifat simetris seperti ini. Kita lanjut untuk inner product
yang selanjutnya perlu kita buktikan itu aditifnya ya, penjumlahan. Jadi di sini ini yang mau kita tunjukkan. Jadi kalau kita punya PX, QX, dan SX, ini anggota dari P2R, maka kita harus bisa tunjukkan bahwa berlaku PX ditambah QX dengan SX, ini inner product-nya akan sama dengan inner product PX dan SX ditambah dengan inner product dari QX QX dengan SX. Nah, ini yang perlu kita tunjukkan. Berarti kan kita di sini mengambil sebarang 3 anggota dari P2R. Diambil sebarang PX, QX, SX, anggota dari P2R. Nah, kita bisa dikalkulasiin aja, baik yang dari ruas kiri, kita kelarin ini hasilnya apa, lalu ruas kanan dikelarin hasilnya apa, atau bisa juga kita arahkan dari ruas kiri ini menjadi ruas kanan atau sebaliknya. Nah, terserah dari teman-teman lebih prefer yang mana. Yang pasti nggak boleh kita lakukan adalah kita menggunakan dari awal apa yang kita mau tunjukkan. Dan sebagai perbandingan ya, kalau yang di atas ini, mungkin aku justifikasinya aku tulisin di atasnya. Nah, tapi mungkin selanjutnya aku nggak tulisin, tapi seharusnya teman-teman tulisin di sampingnya sini. Jadi untuk menuliskan setiap langkah-langkah yang benar dan jelas, itu teman-teman bisa jelaskan justifikasinya di atas ini, atau di bawahnya, atau di setiap langkahnya di sini. Tergantung teman-teman lebih prefer yang mana dan lebih cocok ditulisin yang mana. Ini aku mau ditulisin harusnya di sampingnya, tapi mungkin nggak aku tuliskan. Tapi seharusnya teman-teman sebaiknya dituliskan. Jadi diperhatikan bahwa kalau kita punya PX ditambah QX di inner product dengan SX sesuai dikenai fungsi sesuai yang diberikan pada soal, maka ini cukup kita gunakan aja definisinya. Ini kan jadi mungkin ini lebih clear-nya. Ini seharusnya kita tuliskan seperti ini dulu. Atau bisa langsung aja juga nggak apa-apa. Ini aja ya. Sebentar. Jadi ini P1 plus Q1 dikalikan S1 ditambah P0 ditambah Q0 dikalikan S0 ditambah P-1 Q-1 dikenakan S, ini nggak usah pakai kurung, S-1. Ini seharusnya teman-teman tuliskan justifikasi kenapa teman-teman bisa menyederhanakan menjadi bentuk seperti ini. PI1 ditambah QI1. Kenapa kita bisa dapetin kok PI1? Kenapa kita bisa dapatkan P1S1 ditambah Q1S1? Jawabannya karena nilai dari P1, Q1, S1 ini semuanya pasti bilangan real. Kenapa semuanya pasti bilangan real? Karena PX, QX, dan SX-nya itu anggota dari P2R. Polinomial dengan koefisien bilangan real dengan derajat maksimalnya 2. Kalau kita evaluasi di nilai X sama dengan 1, lagi-lagi P1, Q1, S1 itu semuanya anggota R. Dan karena R itu lapangan, secara lebih luasnya R itu ring, berarti bersifat distributif. Kita bisa lakukan seperti ini. Nah, ini sebaiknya teman-teman perjelas. Bisa jadi perjelas di sampingnya atau di
sebelum diperhatikan bahwa yang pasti akan lebih aman kalau teman-teman itu menjawab dengan penuh justifikasi kenapa teman-teman bisa melakukan langkah-langkah yang dituliskan. Karena nggak semua dosen itu bisa langsung menilai bahwa jawaban teman-teman itu benar kalau nggak dituliskan justifikasinya. Secara serupa kita bisa dapatkan ini P0S0, ini Q0 S0, yang ini P-1 S-1, ini ditambah dulu maaf, Q-1 S-1. Selanjutnya kita bisa mengurutkan urutannya, kita tukar-tukar dengan menggunakan fakta bahwa P1 S1 Q1 P0 S0 Q0 P-1 S-1 Q-1 itu anggota bilangan real. Otomatis penjumlahan di sini ini bersifat komutatif, abelian. Jadi kita bisa dapatkan ini akan menjadi P1 S1 ditambah P0 S0 ditambah Q0, ini P ditambah P-1 S-1. Yang sini jadi Q1 S1 ditambah Q0 S0 ditambah Q-1 S-1. Kita gunakan lagi definisi dari fungsi yang diberikan. Ini akan menjadi Px Sx ditambah Qx Sx. Jadi selesai. Nah, cuman lagi-lagi ini seharusnya di sini kalian tulis justifikasinya apa. Ini bisa teman-teman lengkapi sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuktikan hal yang ketiga. Hal yang kita buktikan untuk hal ketiga ini adalah perkalian skalarnya ya. Jadi di sini kita punya untuk setiap Px, Qx, anggota dari P2R, dan kita juga punya skalar dari R, maka kita harus punya inner product dari perkalian skalar Px dengan alfa ini dengan Qx akan sama dengan perkalian skalar ini Px Qx. Nah, di sini kita butuh sebarang dua anggota dari P2R dan sebarang anggota dari R. Jadi aku tuliskan seperti biasa, diambil sebarang tadi Px Qx. Oh ya, by the way, kalau teman-teman itu bingung untuk mengerjakan dapetin hal yang harus dibuktikan itu apa, setidaknya banget teman-teman itu bisa tuliskan apa yang harus dibuktikan, apa yang harus ditunjukkan. Karena setidaknya nanti teman-teman bisa dapat poin. Karena dosen bisa mengukur bahwa mahasiswa ini tahu apa yang harus ditunjukkan, tahu apa yang harus dibuktikan. Tapi untuk membuktikannya sendiri, untuk menunjukkannya sendiri mungkin belum bisa. Tapi setidaknya better daripada kertas kosong. Kecuali kalau teman-teman benar-benar nggak paham apa yang harus dibuktikan. Nah, seperti yang tadi, ini bisa teman-teman tuliskan ada justifikasinya di sebelum aku nulis diperhatikan bahwa, atau di bawahnya, atau di samping tiap langkahnya. Jadi di sini aku langsung diperhatikan bahwa ya, bisa teman-teman cermati di sini inner product. Oh, kita belum sah untuk menyebut ini inner product ya, karena kita baru mau membuktikan. Jadi kita sebut fungsi dari ini dan ini cukup kita pakai definisinya. Ini menjadi P1, Q1, ini P0, kok S sih? Q0, ini alfa P-1, Q-1.
Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita perlu perhatikan bahwa lagi-lagi karena Px dan Qx ini anggota dari P2R, berarti P1, Q1, P0, Q0, P-1, Q-1 itu semuanya merupakan bilangan real. Si alfa ini juga merupakan bilangan real. Apa yang bisa kita lakukan di sini ketika kita punya semuanya merupakan bilangan real? Oh, karena bilangan real R itu merupakan lapangan, berarti kita bisa distributifkan ini, faktorkan alfanya ke depan. Ini menjadi P1, ini menjadi Q1, ini menjadi P0, ini Q0, ini P-1, ini Q-1. Loh, yang ini artinya kan kita punya Px, Ix. Jadi untuk yang ketiga ini cukup seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan sekali lagi, tuliskan justifikasinya di sini. Apaan? Oke, sekarang kita lanjut untuk yang keempat. Nah, biasanya ini digabung jadi satu, yang keempat sama yang kelima. Cuman aku tim yang tak pisahin. Kenapa tak pisahin? Karena pembuktiannya cukup berbeda ya sebenarnya. Jadi kita punya Px untuk setiap Px anggota R, P2R maaf, kita harus punya Px, Px. Ini dia harus positif. Dan yang nantinya kelima, atau yang biasanya digabung sama yang keempat, itu kalau kita punya ini sama dengan 0, maka Px ini harus nolnya P2R. Nolnya P2R berarti ya konstan 0. Jadi di sini kita tulis dulu, diambil sebarang Px anggota dari P2R. Diperhatikan bahwa kalau kita kenakan Px dan Px ini dengan definisi fungsi yang diberikan, kita akan dapat seperti ini ya. Oh, kurungnya kurang. Ini P1 P1 ditambah P0 P0 ditambah P-1 P-1. Ini sama aja dengan P1 kuadrat. Ini sama dengan P0 kuadrat. Yang ini sama dengan P-1 kuadrat. Dan karena kita berbicara tentang P1, P0, dan P-1-nya ini merupakan bilangan real, maka masing-masing dari ini pasti lebih dari sama dengan 0. Ini lebih dari sama dengan 0. Ini juga lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa tuliskan ini lebih dari 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi teman-teman bisa tuliskan justifikasinya di sampingnya itu karena apa? Karena bilangan real kalau dikuadratkan itu pasti hasilnya non negatif. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa ini sama dengan ini bernilai non negatif. Dengan demikian sudah terbukti untuk yang keempat. Nah, yang kelima ini bukan untuk setiap, tapi kalau kita punya Px, Px ini sama dengan 0, ini jika dan hanya jika kita punya Px ini sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Jadi ini diimplikasi, teman-teman harus buktikan dua arah. Jadi untuk yang obvious itu adalah dari kanan ke kiri. Jadi misalkan kita punya
Px sama dengan 0. Maka mudah diperoleh bahwa kalau kita kan kalau kita kenakan 0 dan 0 untuk fungsi yang didefinisikan, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Px, Px, ini kan artinya 0,0. Ini kan artinya, ini kan Px sama dengan 0, artinya kalau kita definisikan C untuk setiap R gitu, ya PC sama dengan 0. Jadi ini Px tuh ya seperti ini ya, dia konstan 0. Jadi kan kalau kita kenakan misalnya P1, P1, ini terus P0, P0, lalu kita kenakan ini P-1, P-1, kan semua ini nilainya ya 0, karena Px-nya sendiri itu konstan 0. Jadi ini sama dengan 0. Jadi dari kanan ke kiri cukup trivial. Nah, yang nggak trivial adalah dari arah kiri ke kanan. Diketahui Px itu anggota dari P2R yang memenuhi atau dengan kita punya seperti ini. Ini sama dengan 0. Kita harus menunjukkan bahwa Px ini satu-satunya yang memenuhi kondisi ini adalah konstan 0. Cuman Px sama dengan 0. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Kalau kita jabarkan pakai definisinya, maka kita bisa peroleh bahwa nantinya kalau kita punya kondisi Px, Px ini sama dengan 0, ini kan artinya di sini kita dapati P1, P1 ditambah P0, P0 ditambah P-1, P-1 ini sama dengan 0. Artinya lagi di sini kita punya P1 kuadrat ditambah P0 kuadrat ditambah P-1 kuadrat ini sama dengan 0. Pada bilangan real, kalau kita punya penjumlahan bilangan kuadrat seperti ini, hasilnya sama dengan 0, maka mau nggak mau per komponen kuadratnya ini haruslah sama dengan 0. Nah, ini yang nggak cukup trivial. Bisa jadi teman-teman stuck di sininya. Di satu langkah sehabis ini. Jadi teman-teman jangan lupa tulis justifikasinya di sini. Kenapa? Karena nilai P1, P0, dan P-1 itu bilangan real. Jadi kalau kita punya P1 kuadrat ditambah P0 kuadrat ditambah P-1 kuadrat sama dengan 0, maka kita punya P1, P0, P-1 ini nilainya semuanya harus 0. Fakta bahwa P1, P0, P-1 ini anggota bilangan real itu cukup penting. Kenapa penting? Karena kalau teman-teman punya P1, P0, P-1-nya itu misalkan anggota bilangan kompleks, dia penjumlahan kuadratnya ini sama dengan 0, maka tidak harus semuanya ini harus 0 antara P1, P0, P-1. Contohnya aja ini secara singkat, misalkan teman-teman punya P1-nya 1. P0-nya misalkan I, P-1-nya itu 0. Ini kalau teman-teman jumlahin itu hasilnya 0, meskipun P1 sama P0-nya itu enggak 0. Jadi fakta kalau P1, P0, dan P-1 itu anggota bilangan real, itu cukup penting untuk teman-teman tuliskan di sini sebagai justifikasi. Oke?
Nah, selanjutnya apa yang bisa kita peroleh? Kita punya P1, P0, P-1 itu sama dengan 0. Berarti kita punya di sini, diperhatikan bahwa 1, 0, -1 itu merupakan akar dari Px. Ketika kita punya P1, P0, P-1 itu sama dengan 0, kan artinya ya 1, 0 sama min 1 ini akar-akar dari Px. Artinya, kita harus punya kondisi seperti ini. Px itu sama dengan 0. Kenapa Px sama dengan 0? Karena setiap anggota bilangan real itu menjadi akar dari ini. Atau Px ini bisa kita nyatakan sebagai x min 1, x plus 1, depannya x, dikalikan qx untuk suatu qx anggota P2R. Tapi di sini teman-teman perhatikan bahwa kalau kita bisa nyatain Px sebagai ini nantinya kita punya X-nya akan menjadi derajat 3. Atau bahkan lebih dari 3. Jadi ini akan lebih dari AX kuadrat. Jadi karena kita bicara di P2R, kita nggak akan mungkin punya suatu polinomial yang akarnya itu ada 3. Ini perlu teman-teman cermati. Jadi karena Px anggota dari P2R, maka pastilah Px sama dengan 0. Karena apa? Karena memiliki 3 akar. 3 akar. Jadi di sini perlu teman-teman perhatiin kalau teman-teman jabarin ini kan hasilnya jadi pastinya derajat di sininya akan lebih dari 2. Padahal kita punya Px-nya itu anggota dari P2R. Sehingga tidak mungkin kasus yang ini. Yang pasti terjadi berarti yang ini. Jadi seperti ini kita membuktikan bahwa kalau kita punya Px anggota P2R dengan kurung siku Px, Px ini sama dengan 0, maka kita harus peroleh Px sama dengan 0. Jadi seperti ini untuk kita membuktikan bahwa apa yang fungsi yang didefinisikan di soal itu merupakan inner product. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuktikan yang nomor 2. Tunjukkan bahwa x kuadrat min 1 itu anggota dari U-perp. U-perp ini definisinya apa? Jadi definisi dari U-perp adalah anggota-anggota dari P2R. Jadi mungkin aku tuliskan Px anggota dari P2R yang mana inner produknya Px dengan Qx ini sama dengan 0 untuk setiap Qx anggota dari U. Jadi kita mencari anggota-anggota dari P2R yang inner produknya itu sama dengan 0 untuk setiap anggota dari U. Jadi atau dengan kata lain kita mencari anggota-anggota dari P2R yang tegak lurus dengan setiap anggota dari U. Ini definisi dari U-perp. Nah, karena U-nya itu span X, berarti Qx-nya ini pasti berupa alpha X untuk suatu alpha anggota dari R. Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya kondisi seperti ini, kita diminta menunjukkan bahwa suatu anggota gini,
suatu anggota dari ruang vektor kita, dia anggota dari U prep, di mana U-nya ini subruang dari ruang vektor kita. Nah, kalau kita punya seperti ini, dan dan subruang U-nya itu jelas dinyatakan sebagai anggota basis-basisnya, maka sebenarnya kita nggak harus menunjukkan ini tuh eh, ortogonalnya dengan seluruh anggota U, tapi cukup dengan anggota-anggota dari basisnya. Tapi di sini mungkin aku akan menggunakan seluruh anggota dari U aja. Jadi di sini kita lanjutkan yang B, akan ditunjukkan bahwa X kuadrat min 1 itu anggota dari U prep. Artinya akan ditunjukkan bahwa kalau kita punya X kuadrat min 1, kita inner productkan dengan, aku pakai PX saja, ini akan sama dengan 0 untuk setiap PX anggota dari U. Jadi ini artinya ini. Nah, aku coba ambil sebarang anggota U. Diambil sebarang PX anggota dari U. Dari definisi U-nya, mungkin aku tulis karena aja. Karena U ini sama dengan span X, maka kita bisa peroleh nih, Px ini akan sama dengan alpha X untuk suatu alpha anggota dari R. Karena dia span X. Selanjutnya kita perlu nunjukin kalau ini itu sama dengan 0. Diperhatikan bahwa ini kita by definition aja ya. X kuadrat min 1 inner productnya sama Px. Ini kan artinya kita inner productin X kuadrat min 1 dengan alpha X tuh. Berarti tinggal kita tinjau aja nilai dari ini dan ini ketika kita evaluasi di sama dengan 1, X sama dengan 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan min 1. Yang ini mungkin aku tuliskan aja langsung. Ini akan menjadi 1 kuadrat min 1 dikalikan alpha 1. Yang ini 0 kuadrat min 1 dikalikan dengan alpha kali 0. Yang ini min 1 kuadrat minus 1 dikalikan dengan alpha kali min 1. Yang ini akan sama dengan 0. Ini akan sama dengan 0. Ini akan sama dengan 0. Sehingga pastinya ini akan sama dengan 0. Sehingga dari sini sudah terbukti apa yang diminta di soal. Kita cukup menunjukkan inner product ini sama dengan 0. Dan fakta ini bisa kita lihat dari bahwa X kuadrat ini kan artinya X min 1, X plus 1. 1 sama min 1 ini merupakan akar-akar dari si ini. Sedangkan kalau kita punya alpha X, akar-akarnya itu 0. Jadi ketika kita evaluasi di 0, nilainya 0. Yang ini kita evaluasi di 1 sama min 1, nilainya 0. Jadi terbukti pasti ketemu 0 tambah 0 tambah 0. Nah, mungkin untuk variasi lain bisa jadi U-nya ini didefinisikan bukan span X saja. Mungkin span X, X kuadrat, sampai XN mungkin.
ini juga akan sama dengan nantinya ortogonal. Kenapa? Karena bentuk dari anggota U, kalau U-nya itu span dari ini semua kan, ini, ini, alfa 2 sampai alfa n, xn. Kalau x-nya 0, 0, 0, ya semuanya 0. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini aku hapus. Jadi untuk nomor B cukup segini aja. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor yang C. Oke, jadi untuk nomor yang C, kita diminta menentukan nilai dari norma X pada ruang hasil kali dalam P2R yang dilengkapi dengan inner product yang didefinisikan pada soal. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu kalau kita punya ruang hasil kali dalam, norma dari suatu anggota itu artinya apa? Nah, jadi kalau misalkan kita punya di ruang vektor sebarang itu, misalkan kita punya V kecil, ini anggota ruang vektor kita, maka norma dari V ini adalah akar dari inner product V dengan V. Jadi untuk kasus norm dari X pada ruang hasil kali dalam P2R yang dilengkapi dengan inner product pada soal, maka kita cukup mencari nilai dari akar. Di sini aku tulis akar dari inner product X dengan X. Jadi cukup mudah asalkan teman-teman tahu definisi dari norm itu apa. Jadi di sini kita tulis akan dicari nilai dari norm X. Jadi X di sini ini merujuk ke X anggota dari P2R. Jadi koefisien X-nya 1, sedangkan koefisien X kuadrat dan konstannya itu 0. Diperhatikan bahwa di sini kita punya norm dari X. Ini akan sama dengan akar dari inner product X dengan X. Artinya apa? Artinya berarti kita punya akar dari ini, kan kita pakai definisinya aja. Berarti ini PX-nya itu sama dengan X. Berarti kalau kita punya P1 ya sama dengan 1, P0 ya 0, P-1 ya min 1. Berarti di sini ini hasilnya adalah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah min 1 dikalikan min 1. Ini hasilnya akan sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 1. Ini min 1 kali min 1 ya. Jadi ini hasilnya sama dengan akar 2. Jadi selesai untuk soal yang nomor C. Jadi cukup segini aja. Asalkan teman-teman ingat definisi dari norm pada ruang hasil kali dalam. Oke, jadi untuk nomor 4 seperti ini. Kita sudah cari yang nomor C, kita diminta mencari norm, kita diminta menunjukkan suatu elemen itu anggota dari U-perk, di mana U-nya ini subruang dari P2R, dan ini kita membuktikan inner product. Jadi seperti ini untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya ini tentang proses Gram-Schmidt. Dan di sini kita punya inner product-nya bukan inner product standar ya. Nah, tapi mau bagaimanapun, kita tetap proses Gram-Schmidt itu caranya tetap akan sama. Hanya kita tinggal menyesuaikan saja. Oh, cukup jauh.
Oke, jadi ini untuk soalnya kita baca lagi pelan-pelan. Diberikan ruang vektor R4 yang dilengkapi dengan inner product seperti ini. Nah, buat teman-teman yang bingung mungkin membacanya seperti apa, jadi di sini vektor U kita ini sebenarnya dituliskan sebagai U1, U2, U3, U4, sedangkan vektor V kita itu sebenarnya dituliskan sebagai V1, V2, V3, dan V4. Ini kalau teman-teman nggak percaya bisa dicek aja kalau ini mendefinisikan suatu inner product pada R4. Dan di sini kita diminta menentukan basis ortonormal terhadap inner product yang diberikan dari ruang bagian dari R4 yang dibangun oleh tiga vektor ini. Jadi kita punya vektor 6, 0, 0, 0, vektor 0, 6, 0, 0, dan vektor 0, 0, 6, 0. Jadi ada tiga vektor. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, sebenarnya kita bisa dimisalin dulu sih. Jadi kita misalkan subruang yang dibangun oleh tiga vektor itu sebagai U. U sama dengan span dari 6. Oh, ini 6, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, dan yang terakhir 0, 0, 6, 0. Nah, sampai sini, di sini sebenarnya teman-teman bisa langsung pakai proses Gram-Schmidt dengan menggunakan tiga vektor yang jadi basisnya U yang diberikan di sini. Tapi di sini mungkin untuk mempermudah perhitungan, aku akan menunjukkan bahwa kalau kita punya U itu span ini, maka misalkan kita punya X itu anggota dari U, X bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari 6000, 0600, dan 0060. Artinya terdapat alfa 1 6000 ditambah alfa 2 0600 ditambah alfa 3 0060. Ini sebenarnya kan 6-nya bisa kita keluarin semua ya. Ini kan untuk suatu alfa 1, alfa 2, alfa 3 anggota dari R. Nah, kalau kita keluarkan 6-nya, ini akan menjadi 6 alfa 1, 1000 ditambah 6 alfa 2, 0100 ditambah 6 alfa 3, 0010, di mana 6 alfa 1, 6 alfa 2, 6 alfa 3 pastinya merupakan anggota dari R. Jadi sebenarnya X ini anggota dari span 1000, 0100, 0010. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa X anggota U kita peroleh ternyata X anggota span ini. Oh, artinya kan U subset dari span ini. Dan teman-teman bisa buktikan arah sebaliknya bahwa span dari 1000, 0100, dan 0010 itu merupakan subset dari U. Jadi sebenarnya U itu bisa kita dapatkan sebagai span 1000, 0100, dan 0010. Dan kita nantinya pakai Gram-Schmidt-nya, pakai yang ini aja. Kenapa? Karena untuk mempermudah aja, karena kita punya vektor satuan, vektor unit.
Jadi di sini aku tulis akan dilakukan proses Gram-Schmidt dengan atau dari himpunan. Kita punya tadi 1000, 0100, dan kita punya yang terakhir adalah 0010. Jadi ini yang kita lakukan proses Gram-Schmidt. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang ini, 6000, 0600, dan 0060 itu juga bisa. Cuman di sini aku pakai yang satu karena untuk mempermudah hitungan. Karena hasilnya akan sama. Karena sebenarnya ini juga basis dari U. Yang penting kita punya basis dari U-nya itu apa. Nah, bahkan sebenarnya fakta lainnya adalah untuk kita melakukan proses Gram-Schmidt, kita nggak harus punya basis dulu. Yang penting untuk kita punya sebenarnya adalah himpunan yang, kalau basis itu kan udah bebas linear ya. Nah, kalau kita punya himpunan yang tidak bebas linear, itu nantinya kita tetap bisa melakukan proses Gram-Schmidt. Hanya saja nanti kita bisa mendapatkan akan ada vektor 0 yang kita peroleh selama kita proses Gram-Schmidt. Jadi it's okay kalau misalkan teman-teman melakukan proses Gram-Schmidt terhadap atau dari himpunan yang tidak bebas linear. Meskipun biasanya kita menggunakan himpunan yang bebas linear, jadi it's okay kalau himpunannya tidak bebas linear. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman di R4, terus diminta melakukan proses Gram-Schmidt, tapi dari 5 vektor. Yo, kalau teman-teman punya di R4 dan diberikan 5 vektor, ini otomatis dia akan tidak bebas linear, akan bergantung linear. Karena ada 5 vektor di R4, padahal R4 dimensinya itu 4. Jadi si 5 vektor ini pasti akan tidak bebas linear, akan bergantung linear. Dan ketika teman-teman melakukan proses Gram-Schmidt secara langsung, dari 5 vektor ini, pasti nanti di prosesnya teman-teman akan mendapatkan vektor 0. Nah, tapi untuk kasus kita di soal ini, kita tidak akan mendapatkan vektor 0 karena V1, V2, dan V3 ini merupakan himpunan vektor yang bebas linear. Dan kalaupun teman-teman pakai yang ini, 100, 0100, dan 0010, ketiganya ini juga bebas linear. Jadi teman-teman tidak akan mendapatkan vektor 0 ketika akan melakukan proses Gram-Schmidt. Oke, jadi di sini clear ya kenapa aku pakai ini. Karena ini merupakan basis dari U juga. Nah, aku tulis di sini basis dari U juga. Atau aku tulis yang. Oke, jadi seperti ini kita langsung mulai aja proses Gram-Schmidt-nya. Diperhatikan bahwa jadi ketika kita melakukan proses Gram-Schmidt, kita itu biasanya ngambil satu vektor fix dulu. Diambil, di sini aku pakai F ya untuk menunjukkan hasil proses Gram-Schmidt-nya. Jadi F1 ini aku ambil 1, 0, 0, 0. Nah, nanti kita di akhir perlu melakukan normalisasi terhadap vektor-vektor yang kita punya. Karena kita mau basis yang ortonormal. Jadi ketika kita punya basis ortogonal doang, ortogonal itu berarti ya isinya itu saling ortogonal. Sedangkan nantinya kita diminta basis ortonormal. Jadi kita perlu menormalkan vektor-vektor
yang kita dapatkan dari proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt hanya untuk mendapatkan himpunan vektor-vektor yang ortogonal, basis lebih tepatnya. Ini selanjutnya akan dicari atau akan ditentukan F2 dengan menggunakan 0, 1, 0, 0. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan F2 ini? F2 ini kita peroleh dengan cara F2 sama dengan ini kita tulis 0, 1, 0, 0 sebagai vektor yang ini. Nah, kita kurangi dengan ini kita per ini sebentar ini oke. Ini F1 kita kuadratkan, lalu yang atasnya ini adalah inner product dari 0, 1, 0, 0. Oh, ini mungkin ditengahin dikit. 0, 1, 0, 0 dengan F1 kita per tadi norm dari F1 kita kuadratkan dikalikan dengan F1. Nah, ini berarti kita perlu mencari hasil inner product ini dan normnya. Nah, ini kita harus menggunakan inner product yang diberikan pada soal. Kita nggak bisa pakai inner product standar. Ya, kalau soalnya emang nggak dikasih tahu secara spesifik inner product-nya apa, tidak didefinisikan di soal, berarti kita pakai yang standar. Tapi kalau inner product-nya diberikan secara spesifik pada soal, ya berarti kita pakai inner product yang diberikan pada soal. Nah, ini aku tulis berarti dia menjadi 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 per ini norm dari F1 itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ini harusnya akar lalu dikuadratkan jadi langsung ini aja. Karena aslinya akar dikuadratkan. Ini dikalikan dengan F1-nya kita jabarin tadi ya. 1, 0. Jadi seperti ini. Kita gunakan definisi inner product yang diberikan di soal. Coba teman-teman cermati, kita ke atas untuk melihat definisinya. Atau mungkin aku tuliskan di bawah, kita screenshot. Ini untuk perhitungan. Oh, nah di sini ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, kita akan dapati di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini minus dari yang atas. Ini jelas kalau teman-teman perhatikan, ini ortogonal ya. Karena kalau teman-teman hitung, ini akan ketemu ini 0 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 1 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan 0. Oh, ternyata kayaknya enggak 0 ding. Ini ada bagian ininya ya. Ini berarti ditambah 1 dikalikan 1 ditambah juga 1 dikalikan 1. Jadi ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Sedangkan ini V1, V2, V3, V4. Jadi kita inner product kan seperti biasa. Kalau dot product biasa kan cuman U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 ditambah U4 kali V4. Cuman di sini ada sedikit penyesuaian. Jadi yang ini kita kalikan 2. Dan kita tambahkan
ada U1 dikalikan U2 dan U2 dikalikan U2 dikalikan V1. Jadi yang ini. Nah, begitu juga untuk yang bawahnya. Yang bawahnya ini berarti 1 dikalikan 1 ditambah 0 ditambah 2 dikalikan 0 dikalikan 0. Ini 0, 0 ditambah 0 kalikan 0 ditambah lagi 0 dikalikan 0. Lalu yang ini ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 dikalikan 1, 0, 0, 0. Yang atas ini kan berarti 2 ya. 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sisa yang 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Berarti ini 2. Lalu yang bawah ini 1 kali 1. Berarti ini 2 per 1. Dikalikan 1, 0, 0, 0. Berarti seperti ini. Berarti kita dapati hasilnya adalah, kita tulis ini aja ya, untuk contekan nanti selanjutnya. Hasilnya adalah 0, 1, 0, 0 dikurangi, ini kita masukkan jadi 2, 0, 0, 0. Ini sama dengan minus 2, 1, 0, 0. Nah, ini kita dapatkan. Nah, kalau teman-teman mau mengecek apakah benar F2 ini ortogonal dengan 1, teman-teman bisa cek aja apakah inner product dari F1 dengan F2 ini akan sama dengan 0 atau tidak. Kalau benar sama dengan 0, berarti yang teman-teman dapati di atas itu sudah benar. Kalau salah, berarti ada kekeliruan ketika teman-teman mengkalkulasinya, komputasinya yang salah. Jadi ini kita coba ngecek 1000 dengan min 2, 1, 0, 0. Ini kita pakai inner product yang didefinisikan di soal. Ini akan menjadi, kita lihat di situ, ini min 2. Jadi 1 dikalikan min 2. Lalu 0 dikalikan 1. 2 dikali 1, 2 dikali 0 dikali 1. Ditambah 0 dikali 0. Ditambah 0 dikali 0 lagi. Dan yang ini ada 1 dikali 1. Jadi 1 dikali 1 ditambah, ini kita lihat, oh, apakah ada yang keliru di sini? Karena kita ketemunya nggak 0 nih. Ini U2 dengan V1. U2-nya kan 0 ya. Menarik. Sepertinya bisa jadi kita ada kesalahan. Ini 1 kali 1, lalu min 2 kali 0 ya. Kita ketemunya justru malah min 2 ditambah 1. Ini sama dengan 1. Min 1. Oke, mungkin coba aku cek lagi, barangkali perhitunganku ada yang salah ya. Kemungkinan sih di atas ini. Oke, kita cek lagi dari atas ini. Oke, jadi urut dari awal ini 0 kali 1 ditambah 1 ditambah 2 dikali 1 dikali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah, oh ya, U1 kali V2 itu 0 ditambah 0. U1 kali V2. U2 kali V1 itu 1 kali 1. Oh, jadi di sini kita dapati ini harusnya 0, ini 0, ini 0, ini 0. U1 kali V2 itu 0, sedangkan U2 kali V1 itu 1. Jadi cuma 1 di sini.
Jadi ini 1. Ini harusnya benar ya teman-teman. Jadi yang benar itu min 1, 1, 0, 0. Jadi bisa coba dicek lagi, kita cek F1 dengan V2, F2 kita inner produkkan, ini akan menjadi 1, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 0. Kita hitung aja, ini hasilnya jadi 1 kali min 1, 2 kali 0 kali 1, 0 kali 0, ditambah 0 kali 0 lagi, dan di sini 1 kali 1, ditambah 0 kali min 1. Jadi ini sama dengan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Terbukti ini saling ortogonal. Jadi konsepnya ketika teman-teman mau lebih yakin ketika dalam melakukan proses ortogonal apakah hasil proses ortogonalnya itu benar atau enggak, bisa teman-teman cek aja apakah saling ortogonal atau tidak. Maksudnya tadi hasil proses Gram-Schmidt. Oke, kita jeda sebentar, aku mau cas laptopku dulu ya. Jadi ini kita selanjutnya perlu mencari untuk P2-nya. Kita jeda sebentar. Oke, kita berlanjut ke V3. Jadi untuk V3, kita menggunakan vektor yang satunya lagi, yakni si 0, 0, 1, 0. Jadi kita tulis dulu, akan ditentukan F3, maaf bukan V, dengan menggunakan 0, 0, 1, 0. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau pakai ini 6, semuanya 6 itu juga nggak apa-apa. It's all good. Jadi untuk F3 kita gunakan rumusnya ini seperti ini. Jadi 0, 0, 1, 0 kita kurangi dengan inner product dari 0, 0, 1, 0 dengan F1 per ini norm dari F1 dikuadratkan dikalikan F1 dikurangi inner product dari 0, 0, 1, 0 dengan F2 per norm dari F2, panjang dari F2 dikuadratkan dikalikan F2. Jadi untuk proses Gram-Schmidt ini yang penting teman-teman paham dan hafal untuk algoritmanya seperti apa. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja. Ini 0, 0, 1, 0 dikurangi yang ini. Ini mungkin tak jabarin dulu F1 dan F2-nya. Ini 0, 0, 1, 0. Ini tadi 1, 0, 0, 0. Nah, panjangnya ini kan sebenarnya teman-teman udah hitung tadi di atas ya. Dia panjangnya 1. Ini jadi 1, 0, 0, 0 dikurangi untuk ininya. Ini bisa teman-teman tuliskan dulu. Tadi ini tuh min 1, 1, 0, 0 per. Nah, ini perlu teman-teman hitung karena tadi belum dihitung. Itu min 1, 1, 0, 0. Jadi kita cari inner product min 1, 1, 0, 0 dengan dirinya sendiri. Ini sama artinya dengan norm kuadrat ini. Dikalikan dari min 1, 1.
0. Kita hitung, ini 0, 0, 1, 0. Lalu yang ini kita hitung aja. Ini kan berarti 0 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Berarti ini 0 semuanya. Ini 0 karena tadi inner produknya ini 0 ya. Berarti apa tuh artinya? Berarti artinya dia sudah ortogonal dengan si 1000. Lanjut untuk yang selanjutnya. Ini bisa teman-teman hitung. Ini 0 kali min 1 ditambah 2 kali 0 dikali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali min 1. Ini juga 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Berarti ternyata dikurangi 0. Berarti ternyata F3 kita itu tidak lain tidak bukan adalah si 0010 itu sendiri. Jadi seperti ini. Nah, ini kebetulan aja soal yang aku pilih ternyata gampang. Bisa jadi ininya ntar teman-teman dapetin ini ya bernilai suatu angka. Biasanya itu malah pecahan karena bawahnya ada pernya gini. Nah, jadi ini teman-teman diperoleh. Nah, kalau teman-teman kurang yakin, ya harusnya teman-teman bisa cek aja dari sininya. Ini kan udah 0 ya. Berarti saling ortogonal tuh. Yang ini juga udah 0. Jadi ya udah teman-teman dapetin yang ortogonal. Tujuan proses Gram-Schmidt kan kita biasanya mencari basis yang ortogonal. Di sini sehingga diperoleh basis ortogonal dari U adalah, jadi aku tuliskan sebagai beta ya. Ini si F1, ini si F2, ini si F3. Kita tulisin aja tuh F1, F2, F3-nya apa. Jadi 1, 0, 0, 0, min 1, 1. Ini kok kecoret sendiri sebentar. Min 1, 1, 0, 0, dan yang terakhir 0, 0, 1, 0. Jadi seperti ini. Bisa teman-teman coba cek lagi. Apakah benar ini saling ortogonal atau enggak. Nah, jadi di sini ya bisa teman-teman perhatikan ini ortogonal dengan ini ortogonal dengan ini, dan ini ortogonal. Jadi all is good. Tapi yang kita mintai adalah yang ortonormal. Untuk ortonormal, jadi kita perlu menormalisasikan F1, F2, dan F3 kita. Basis ortonormal dari U cukup dengan menormalkan, tadi kita menormalkan kok B sih, maaf, F1, F2, F3. Jadi kalau kita punya F1, maka kita normalkan, itu kita cari F1 per nilai panjang dari F1. Padahal kalau kita dapetin tadi ini kan panjangnya ya 1. Jadi ini ya F1 itu sendiri, udah oke. Nah, lanjut yang F2.
F2, ini kita perlu mencari panjang dari F2. Jadi di sini kita mencari panjang dari F2, bukan panjang kuadratnya. Jadi di sini aku tuliskan min 1,100 per, ini tadi berarti kayak gini ya, 0. Oh, ini kayak kurang panjang, kita panjangin sekalian. Ini sekalian aku tulis saja panjang. Ini cepat, ini ada melek. Oke, kayak ini. Min 1,100, koma min 1,100. Kita tutup. Ini sebentar ya. Ini kita hapus. Eh, oke. Ini sama dengan min 1,100. Kita hitung aja dulu yang bawah. Pakai definisi inner product yang diberikan di soal. Sekali lagi, kita nggak pakai inner product standar di R4. Ini kita inner product kan, ini min 1. Ini akarnya nanti ya, nyusul. Ini pernya aku atasin. Min 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 dikurangi. Ini min 1 kali min 1. Oh, sebentar. Ini kita ketemunya, apakah ketemu nilai yang benar? Kok rada mencurigakan gini ya? Ini kan min 1 kali 1. Oh, ini tadi, ini harusnya 2 ya, teman-teman. Jadi, ini aku kelepasan sesuatu yang padahal aku bilang. Kita nggak pakai inner product biasa. Kita pakai inner product yang diberikan di soal. Jadi benar ini min 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1. Ini teman-teman hitung. Ini jangan lupa diakarin teman-teman. Word. Oke, yang atas kita tulis ulang. Min 1,100 per yang bawah kita hitung dulu. Ini 1 ditambah 2 ditambah 0 tambah 0 tambah min 1 tambah min 1. Min 2 berarti. Coret berarti dia jadi akar 1. Oh, ternyata dia udah normal juga. Ya, karena sebenarnya kita tadi mencari basis ortonormal juga menggunakan basis itu ya, standar ya. Cuman dikurangi 0,001-nya. Nah, si F3-nya ini teman-teman juga bisa dapati harusnya dia akan sama. Ini harusnya si 0,010 juga. Ini kebetulan aja kasus yang aku pakai dan soalnya ini cukup pas. Dalam artian kita nggak nemu ini yang aneh-aneh. Bisa jadi ya teman-teman mungkin bentuknya pecahan atau seperti apa yang lainnya. Sekali lagi kebetulan aja angkanya bagus. Jadi ketika dinormalkan ternyata dia emang udah normal. Jadi di sini sehingga diperoleh basis ortonormal dari U ortonormal dari U yakni ya si F1, F2, F3 kita. Ini aku pakai B aksen karena seharusnya pada umumnya ini hasilnya beda ya. Seperti ini nulisnya. F3. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan,
Sebenarnya yang ini sebenarnya merupakan coret-coretan. Nggak teman-teman tulisin di itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman tuliskan langsung bagiannya ininya. Sampai sini kita udah selesai ternyata untuk nomor 5. Karena ternyata cuma diminta menentukan basis ortonormal aja. Berarti kita cuma pakai Gram-Schmidt aja. Dan kebetulan lagi-lagi ini cukup mudah. Jadi tergantung di soalnya juga gimana ya. Tapi yang teman-teman perlu ingat baik-baik inner product yang dipakai itu apa. Tapi secara umum prosesnya seperti ini. Dan jangan sampai teman-teman ketuker antara ketika teman-teman melakukan proses Gram-Schmidt dengan memproyeksikan suatu vektor pada subruang. Karena bakalan kelihatan mirip antara proyeksi vektor ke subruang dengan proses Gram-Schmidt. Kenapa mirip? Karena memang teorinya proses Gram-Schmidt sendiri berhubungan sama tadi proyeksi vektor ke ruang bagian. Berhubungan juga sama yang namanya PERT. Jadi bisa teman-teman cari teorinya di balik proses Gram-Schmidt supaya nggak ketukar. Karena biasanya soal setelah nomor 5 ini, setelah membahas proses Gram-Schmidt, kita akan membahas proyeksi vektor ke subruang. Oke? Jadi seperti ini untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Oh, aku salah pencet. Yakni soal nomor 6. Soal nomor 6 ini tentang dekomposisi ortogonal. Kita lanjut ya, ini soal terakhir juga. Jadi kita baca dulu soalnya. Kita diberikan ruang bagian U ini span dari 1101 dan 0110, subset dari R4. Kita juga diberikan vektor X dari R4 itu 2, min 1, 3, 1. Kita diminta menentukan ruang vektor U, anggota dari subruang U, dan vektor W, anggota dari U perp, demikian sehingga X kita nyatakan sebagai U plus W. Ini teman-teman harus perhatikan lagi-lagi definisi U perp itu apa. U perp di sini aku tuliskan, ini kita di R4 biasa ya, berarti kita bicara tentang ruang vektor Euclidean biasa, berarti kita pakai dot product biasa. Nah, U perp ini definisinya lagi-lagi aku jelasin, dia ini vektor V anggota dari R4 sedemikian sehingga kita punya V dengan U ini di dot produkkan sama dengan 0. Artinya V ini ortogonal dengan U. Untuk setiap U anggota dari subruang. Ini yang dimaksud dengan U perp. Nah, mungkin buat ilustrasinya aja ya, ini sekedar ilustrasi, harusnya di kelas juga dibahas. Misalkan ini subruang U kita. Jadi ini vektor ke sana, terus garis. Terus kita punya vektor nih, misalkan ke sini. Ini kalau kasusnya di R2 ya berarti. Kita punya vektor ke sini. Ini katakan X kita. Nah, proyeksi X terhadap subruang U itu berarti ini kita jatuhkan ke sini. Tek, 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 tek. Proyeksinya itu vektor yang ini. Oke. Okay? Nah, ini yang kita sebut sebagai U kita. Nah, vektor yang ortogonal dengan ini, kita punya vektor ini. Vektor yang tegak lurus dengan semua anggota dari. Perhatikan ini. Ini yang menjadi vektor W kita. Ini ilustrasinya kalau di R2. Jadi kalau kita punya X, kalau kita punya U ditambah W,
Ya, ini sama dengan X kita sendiri. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi ini ke sini. Oke? Jadi inilah vektor X kita. Dia dinyatakan sebagai penjumlahan U yang merupakan proyeksi dari X ke subruang U kita, dan kita punya W ini ortogonal dengan anggota-anggota dari subruang U. Sepanjang garis ini kan ortogonal sama vektor W kita. Jadi secara konsep seperti ini. Jadi untuk itu berarti kita harus mencari proyeksi X ke U. Jadi U yang dicari di sini ini sebenarnya merupakan proyeksi U X. Jadi ini proyeksi X terhadap subruang U. Sedangkan W kita di sini ini disebut sebagai per UX. Nah, per UX ini kalau tadi kita lihat gambarnya ini X, terus ini U, terus ini W, berarti kan W ini bisa kita cari dengan X dikurangi U. X, lebih tepatnya X dikurangi minus U ya. Kalau U-nya ke sini, minus U-nya kan balik. Minus U ditambah X itu sama dengan W. Jadi ini langsung aku tulis X dikurangi U. U itu tadi X dikurangi, U itu sendiri proyeksi X terhadap U. Berarti ini sama dengan X dikurangi proyeksi UX. Jadi seperti ini secara konsepnya. Dan proyeksi U sendiri, proyeksi X terhadap subruang U, ini kita butuh basis ortonormal. Oh, aku lupa ortogonal atau ortonormal. Kayaknya ortogonal cukup. Ortogonal dari U. Kita butuh. Jadi misalkan basis ortogonal dari U, itu kita katakan sebagai, oh ini nggak usah pakai kurung. Misalkan U1, U2, sampai UN katakan. Ingat, yang kita punya di sini, U ini span dari ini. Span dari ini belum tentu dua vektor ini merupakan basis ortogonal. Belum tentu ini ortogonal dengan ini. Jadi, kita harus cek dulu apakah dua vektor basis ini itu saling ortogonal atau enggak. Kalau udah ortogonal, berarti kita langsung mencari proyeksi dari U. Kalau dua vektor ini belum ortogonal, berarti kita perlu melakukan proses Gram-Schmidt dulu untuk mendapatkan basis yang ortogonal. Nah, jadi misalkan ini basis ortogonal dari U, proyeksi proyeksi X terhadap basis terhadap subruang U ini akan sama dengan ini yang seringkali ketukar antara proyeksi dengan proses Gram-Schmidt. Ini mungkin karena di R4 biasa ya, aku tulis pakai dot produk aja. X di dot produkkan dengan U1 per panjang dari U1 dikuadratkan dikalikan U1 ditambah X dikalikan U2 per U2 kuadrat dikalikan U2. Kalau kita punya basis yang ortonormal, berarti nanti ininya akan lebih sederhana. Tapi kita cukup pakai basis ortogonal pun bisa. Jadi kalau teman-teman cari proyeksi U dari X, ini sampai N ya. Jadi X dot UN per UN kuadrat dikalikan UN. Jadi inilah yang kita sebut sebagai proyeksi X
terhadap subruang U. Kalau teman-teman perhatikan, ini tuh sebenarnya kombinasi linear dari U1, U2, sampai UN. Padahal U1, U2, sampai UN ini adalah basis ortogonal dari U. Berarti kita bisa dapetin karena proyeksi X terhadap subruang U ini kombinasi linear dari U1, U2, sampai UN. Berarti kan otomatis proyeksi X terhadap U ya pasti anggota dari U. Sesuai namanya, kita memproyeksikan vektor X kita ke subruang U kita. Jadi dia pasti anggota dari U. Dan ini sebenarnya merupakan koefisien-koefisien dari kombinasi linearnya. Jadi di sini kita menjumlahkan semuanya. Ini merupakan kombinasi linear. Berbeda dengan ketika kita melakukan proses Gram-Schmidt. Ketika kita melakukan proses Gram-Schmidt, ini kita ada minusnya di sini. Karena sebenarnya di sini kita mencari bukan lagi kita mencari proyeksi. Jadi bagian ininya ini proyeksi, sedangkan F2-nya sendiri ini kita cari dengan cara per. Mungkin kalau teman-teman baca teorinya bisa memahami apa yang aku jelaskan barusan. Tapi gampangannya intinya kita nyari proyeksi, ini berarti kita mencari seperti ini. Kombinasi linear dari U1, U2, sampai UN, di mana U1 sampai UN yang merupakan basis ortogonal dari U. Dan ini merupakan koefisien-koefisien dari U1, U2, sampai UN yang bersesuaian terhadap proyeksi X terhadap U. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah basis ortogonal dari U. Teman-teman nggak bisa langsung memproyeksikan gitu aja tanpa menggunakan basis ortogonal. Ya bisa, cuman ntar sininya harusnya bukan ini bentuknya. Jadi yang dibutuhkan basis ortogonal. Jadi perlu dicek apakah basis ini merupakan basis ortogonal atau enggak. Jadi di sini aku tulis gini, akan dicari U anggota dari U dan W anggota dari U per, sehingga kita punya X ini sama dengan U plus W. Jadi di sini vektor ya. Jadi jangan lupa kalau diketik itu kan kita bisa pakai bold. Tapi kalau kalian tulis tangan, kalian nggak bisa boldin U, W, dan X kalian. Jadi dikasih tanda panah kayak gini. Untuk mencari U dan W yang bersesuaian, akan dicari proyeksi dari U ini sebagai U. Oh, mungkin aku tulis gini aja dulu. Dan perp ini singkatan dari perpendikular, tegak lurus. Untuk mencari proyeksi dari U, kita berarti perlu mencari basis ortogonal. Diperhatikan bahwa kita sebut beta. Beta itu isinya basis U yang diketahui di soal. Nah, sebenarnya kita belum tentu di sini itu basis ya. Tapi ya, kita tulis aja. Sebenarnya perlu dicek dulu apakah itu benar-benar basis atau enggak. Ini 1, 1, 0, 1. Ini 0, 1, 1, 0. Kita cek. Oke, benar. Merupakan basis dari U.
Ini perlu teman-teman cek sebenarnya. Atau mungkin enggak juga nggak apa-apa karena nanti kita ketika menggunakan proses Gram-Schmidt, sekalipun ada yang tidak bebas linear di sini, ini pasti akan hilang karena sama dengan faktor nol nantinya di proses Gram-Schmidt. Ini sebentar, kebiasaan kalau ngapus tuh mulai. Oke, proses dari. Nah, tetapi kita bisa cek kalau dua vektor ini tidak ortogonal. Tetapi ini satu satu nol satu kita dot produkkan dengan 0110 ini akan sama dengan satu. Jadi ini kan berarti satu kali nol ditambah satu kali satu ditambah nol kali satu ditambah satu kali nol dengan satu. Jadi dia tidak ortogonal sehingga beta ini bukan merupakan basis ortogonal. Nah, jadi untuk tipe soal nomor 6 ini kita perlu melakukan Gram-Schmidt biasanya. Kecuali kalau kita udah dapat basis ortogonal dari soalnya. Sehingga perlu kita lakukan proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt. Untuk memperoleh basis ortogonal dari. Nah, ini mungkin proses Gram-Schmidt dengan menggunakan beta. Berarti kita Gram-Schmidtin lagi tuh. Nah, kebetulan di sini gampang ya. Kenapa gampang? Karena cuman ada dua vektor. Diperhatikan bahwa kita ambil F1-nya bebas sebenarnya mau yang mana. Cuman biasanya pakai yang pertama diambil F1 itu sama dengan 1101. Selanjutnya kita mau mencari akan dicari F2 dengan menggunakan vektor lainnya yang menjadi basis dari beta, basis dari U yang diketahui, yakni 0110. F2 ini seperti yang tadi, ini sama dengan 0110 dikurangi dengan ini inner product ya harusnya, tapi karena ini ruang Euclid biasa R4 kita pakai dot product aja nggak apa-apa. Jadi ini inner product, dot product dari 0110 dengan F1 kita per panjang dari F1 dikuadratkan dikalikan F1. Ini sama dengan
Oke, jadi kita lanjut. Tadi aku sempat kepental bentar. Maaf kalau videonya nge-lag sama kepotong ya. Jadi di sini kita melanjutkan mencari F2 dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Jadi F2 ini nantinya akan merupakan vektor yang ortogonal dengan F1. Ini kita hitung, ini 0, 1, 1, 0 dikurangi dengan dot produk yang atas ini tadi teman-teman udah dapat 1 per yang bawah ini teman-teman tinggal jumlahin aja 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 berarti 3 kan. Ini 1, 1, 0, 1. Berarti ini akan sama dengan 0, 1, 1, 0 dikurangi ini. Jadi sepertiga, sepertiga, 0, sepertiga. Ini dikurangi aja, ketemu hasilnya nantinya min sepertiga, koma 2 per 3, koma 2 per 3, koma, oh sebentar, ini bukan 2 per 3, ini 1 maaf, dan ini min sepertiga. Nah, sebagai fun fact, sebenarnya ketika teman-teman melakukan proses Gram-Schmidt dan menemukan ada pecahan di situ, teman-teman sebenarnya bisa ambil kelipatan skalar dari hasil yang diperoleh dan nantinya itu tetap tidak mengubah keortogonalan yang diperoleh. Hanya saja kalau teman-teman mau mencari yang normal, ya mungkin menurutku lebih enak juga seperti itu. Jadi dinormalisasikan di bawah. Jadi di sini teman-teman bisa ambil, dapat diambil kelipatan skalar dari F2, yakni mungkin aku sebutnya F2 aksen gitu ya. Ini sama dengan min 1, 2, 3, 1. Ini min. Nah, sekarang coba kita cek apakah benar F2 aksen ini ortogonal dengan F1 kita. F1 dot F2 aksen, tadi F1-nya itu kan 1, 1, 0, 1, didotkan dengan min 1, 2, 3, min 1. Coba teman-teman dot produkan. Ini sama dengan, oh nggak pakai kurung ya, min 1 tambah 2 tambah 0 tambah min 1 sama dengan 0. Jadi kita dapetin ini tetap merupakan vektor yang ortogonal dengan F1. Jadi nggak harus pakai yang pecahan. Karena yang pecahan mungkin bisa membuat teman-teman sulit untuk kalkulasi atau komputasinya. Nah, ini kan aku sampai F2 ya. Misalkan teman-teman lanjut sampai nyari F3, F4, F5, ini di tengah-tengah teman-teman tetap bisa ambil kelipatan skalarnya. Jadi nanti misalkan teman-teman nyari F3, F3 nantinya ini pakai F1 dan F2 aksen, yang mana F2 aksen ini kelipatan skalar dari F2 yang di sini itu nggak apa-apa. Supaya perhitungan teman-teman lebih mudah. Jadi di sini kita udah dapetin basis ortogonal dari U. Ini sebentar aku hapus dulu. Sehingga diperoleh basis, oh sebentar ini ada ngelag ya, basis ortogonal, basis ortogonal dari U
yakni aku sebut sebagai beta aksen. Beta aksen ini isinya ini satu satu nol satu dan min satu 2 3 min satu. Nah, kita pakai beta aksen ini untuk memproyeksikan X terhadap U. Selanjutnya, kita mau cari proc UX. Akan dicari sebentar ini ada lagi. Proyeksi dari X terhadap proc UX. Ini rumusnya adalah, ini aku sebut jadi F1, ini jadi F2. Meskipun tadi ini F2 aksen, tapi di akhir aku nyebut sebagai F1, F2 nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau pakai dimisalkan gitu nggak apa-apa sih, langsung aja. Cuma untuk memudahkan aja untuk melihat formula dari proyeksi itu apa. Formula dari proyeksi itu X didotkan dengan F1 per F1 kuadrat dikalikan F1 ditambah X dot F2 per F2 kuadrat dikalikan F2. Ini sama dengan X-nya tadi apa? X-nya di soal itu diberikan 2 min 1, 3, 1. 2 min 1, 3, 1. Didotkan dengan 1101. Terus ini tadi mungkin teman-teman udah cari ya. Panjang dari F1 dikuadratkan itu berarti ini didotkan dengan dirinya sendiri. Mungkin aku tulis aja. Ditambah ini 2 min 1, 3, 1 dot F2. F2-nya ini min 1, 2, 3 min 1 per panjang dari F2 dikuadratkan itu dot produk min 1, 2, 3 min 1 dengan dirinya sendiri. Min 1, 2, 3 min 1 dot min 1, 2, 3 min 1. Oh, ini harusnya dikalikan F1 ya, aku lupaan. Jadi ini sebentar, ini aku geser dulu. Oh, ini ngapain ku kecilin? Salah pencet, bos. Ini yang mau ku. Ini kita geser. Oh, biasanya kalau ganti tools kadang lag, kita tunggu sebentar. Apa sih biasanya? Bentar, sebentar. Oh, salah pencet. Ini digeser ke sini. Ya, sini cukup lah ya. Oke. Jadi ini dikaliin 1101, sedangkan yang di sini dikalikan min 1, 2, 3, min 1. Ini kita dot produkin aja biasa ya, karena di sini kita pakai inner product biasa. Misalkan teman-teman dikasih ruang hasil kali dalam yang lain, yang pendefinisian inner produknya beda, itu teman-teman harus menyesuaikan dengan inner product yang diberikan di soal. Jadi kalau yang di sini ini sama aja 2 min 1. Oh, ini ya 2 min 1 ditambah 0 ditambah 1. Per panjang ini tadi 1 tambah 1 tambah 1, 3.
Nah, yang sini, ini mungkin bisa teman-teman hitung langsung. Ini kan jadi 2 ya. 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1 tambah 0 ditambah 1 kali 1. Yang ini juga teman-teman hitung, ini min 2, ini min 2 juga, ini ditambah 3, ini min 1. Per panjang dari yang ini. Ini tuh berarti teman-teman dapetin 1 kuadrat, min 1 kuadrat sih sebenarnya. Ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah min 1 kuadrat. Dikalikan min 1, 2, 3, min 1. Ini mungkin teman-teman bisa hitung aja dulu. Ini hasilnya harusnya min 2 ya. Min 2. Sedangkan penyebutnya ini 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 1. Berarti 15. Ini 15. Berarti ini hasilnya adalah 2/3, 2/3, 0, 2/3. Dikurangi atau ditambah, ini jadi 2/15, 4/15. Oh, ini minus 4/15. Ini minus 6/15. Ini min 2, jadi 2/15. Ini teman-teman jumlahin. Hasilnya apa? Nah, ini perlu teman-teman hitung. Ini disamakan penyebutnya aja dulu. Ini kan jadinya 15 ditambah 15, 15 minus 15. Ini 0, berarti ini langsung aja minus 6/15. Ini 15 plus 15. Ini 2, ini 4, ini 2. Ini 15 berarti ini 10. Ini 15 berarti ini 10 juga. Ini 15 berarti ini juga 10. Ini teman-teman jumlahin aja. Jadi 12/15, 6/15, 6/15. Ini juga 12/15. Nah, ini jangan teman-teman cari perkalian skalarnya. Karena vektor ini yang kita memang cari. Tapi ini bisa disederhanakan. Ini jadi 4/5. Ini jadi 2/5. Ini min 2/5. Ini 4/5. Ini adalah proyeksi X terhadap subruang U. Nah, jelas bahwa approach UX ini by definition ya, by teorema juga, by definition sih, ini anggota U. Lebih lanjut, kita bisa cari perp. Dapat diperoleh lebih lanjut, kita bisa peroleh nilai dari perp. Perp ini yang peranya jadi tegak lurus tadi. Dan ini kita cukup definisikan sebagai
X dikurangi proj X. Ini tinggal teman-teman cari. X-nya tadi kan, aduh aku lupa. Oh, 2 min 1, 3, 1 ya. 2 min 1, 3, 1. Dikurangi 4/5, 2/5, min 2/5, 4/5. Ini bisa teman-teman cari hasilnya apa. Dan dari definisi, jelas bahwa per X U ini, lebih tepatnya by teorema sih kalau ini. Ini anggota dari U per. Jelas ini namanya per ya. Dia anggota dari U per. Sehingga dapat diperoleh X sama dengan prod U. Oh ini kebalik ya, maaf. X ditambah per U X. Ini ntar teman-teman cari pernya ya. Dengan ini anggota dari U dan ini anggota dari U per. Jadi sekian untuk nomor terakhir, kita udah ketemu nilai dari anggota dari U-nya apa, anggota dari prep U-nya, U prep-nya apa. Ini props, ini prep. Dan untuk cara pengerjaannya seperti ini. Bisa teman-teman cermati ya. Dan ini mengakhiri sesi pembahasan untuk aljabar linear kita untuk persiapan UAS. Jadi ini untuk soal nomor 6 ya. Mungkin cukup sekian dari aku. Semoga pembahasan soal ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan UAS besok. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Aku tutup sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menonton.